Education. Kali ini di ruang pribadi saya hadirkan tamu spesial yang sudah saya janjikan sejak beberapa minggu yang lalu. Ada Teh Sri dari Yusri Crab. Apa kabar Teh? Alhamdulillah baik. Sehat ya berarti. Keluarga? Alhamdulillah. Udah saya bocorkan udah berkeluarga, jadi nggak usah nanya status. Ya, sibuk apa aja berarti sekarang Teh? Sekarang sih lagi ngurusin ibu rumah tangga. Jadi ibu rumah tangga, Ibu ya. rumah tangga sekaligus ya ngerjain apa ya? Sebutannya apa itu? Kerajinan apa mungkin? Hasta karya, kerajinan Hasil tangan. karya, iya. Jadi seperti sudah saya singgung di postingan saya sebelumnya, Teh Sri ini mengelola yang namanya Yusri Crab, juga kerajinan tangan rumahan ya, Iya. masih di rumah. Jadi ini merupakan salah satu bentuk UMKM atau juga usaha mikro kecil menengah yang ada di desa saya, Desa Heuleut. Jadi patut saya angkat juga nih. Berarti kalau rumah itu di mana, Teh? Di Blok Mekarsari, RT 2 RW 8 Desa Heuleut. Desa Heuleut. Iya. Blok Mekarsari. Blok Mekarsari itu kalau misalkan teman-teman mau tahu itu dari Desa Heuleut itu dari balai desanya ya bisa ke arah kiri masuk ke selatan, atau juga ada gang setelahnya, berarti satu gang setelah masjid ya, di sana bisa masuk dari sana juga itu ke tempatnya Yusri. Di sana dikenal mungkin dengan sebutan Teh Sri ya. Awalnya gimana nih Teh bisa ngebangun atau bisa mulai usaha sebut aja gitu ya? Ya mungkin pertamanya dari iseng aja dulu ya, Iseng. coba-coba, iya. Terus tawarin ke teman-teman gimana nih kira-kira gitu. Ternyata alhamdulillah responnya baik. Responnya baik. Ya, katanya pengen bikin ini, pengen bikin itu gitu kan. Ya diproses lah, sudah diproses ya alhamdulillah. Oke. Kalau referensinya sendiri awalnya inspirasinya kenapa bisa akhirnya terbentuk ide-ide bikin kerajinan seperti itu? Apakah memang hobi atau apa awalnya nih Teh? Sebelumnya sih memang nggak kenal sama sekali ya nama kerajinan flanel atau kain flanel kan ya namanya. Cuman pernah ada satu temen tuh di Facebook bikin kerajinan. Nah dari situ tertarik. Oh iya. Pengen coba nih gitu, bisa nggak ya gitu. Ternyata pas dicoba, alhamdulillah Bisa. ya respon ya seperti teman-teman. Oke, jadi awalnya kenal kerajinan ini dari Facebook. Iya, melihat postingan orang lain. Sebutannya apa? Kain flanel. Kain flanel. Ya, dari kain flanel itu bisa dibikin buket bunga, bisa dibikin boneka, ya semua tuh jadi dengan mudah tuh dari kain flanel gitu. Gitu. Bisa Jadi dibikin apa aja. awalnya mungkin tertarik dari Facebook juga. Awalnya katanya Mbak Sri ini Teh Sri ya, kalau Mbak Jawa jadinya. Teh Sri ini nggak kenal kerajinan ini, ternyata memang bukan dari kecil suka jahit-jahit gitu, bukan. Mendadak banget itu. Mendadak. Sebelumnya juga kerja di pabrikan juga ya? Iya, di pabrik. Nah pas di pabrik itu kan hari Sabtu sama Minggu libur. Iya. Nah dari situ kepikiran ini waktu kosong itu mau ngapain kan, nggak mungkin main-main gitu. Iya kepikiran aja gimana kalau gue bikinan gitu, bikin apa. Jadi kain flanel itu kan. Oke, berarti memang awalnya kerja di pabrik itu kan biasanya Sabtu atau Minggu, atau bahkan Sabtu Minggu libur. Kebetulan di pabriknya Teh Sri ini Sabtu Minggu libur, mengisi waktu ya Teh ya, Iya. gitu ya. Jadi bikin sesuatu lah, akhirnya tercetuslah dari kain flanel. Kerajinan flanel. Oke, bikin kerajinan. Tadi kerajinan apa aja Teh yang bisa dibikin itu? Ada bisa bikin buket bunga, terus boneka Boneka. pengantin, iya boneka wisuda, boneka keluarga, terus ada juga hiasan dinding buat di pintu, buat di kamar gitu kan. Iya. Ya, buat kado-kado juga inspirasi banget. Iya, mungkin nanti teman-teman bisa juga minta dibikinin boneka yang lagi viral nih saat ini, boneka Squid Game. Ya, Nah, pokoknya nanti harus coba ya.
di serial drama Korea ada Squid Game ya, itu ada bentuk boneka juga, mungkin bisa ditiru nanti dibikinkan seperti itu. Nah kalau misalkan apa sih, awalnya kan dari iseng-iseng terus akhirnya bisa ditawarkan ke teman-teman ya, masih inget nggak konsumen pertama, sebut aja konsumen pertama saat itu yang menggunakan jasa Yusri Krep ini? Ada, iya, sama teman pabrik ya. Teman pabrik. Iya. Ya itu bikin apa awal pas paling pertama kali? Pertama kali dia minta bunga apa ya? Bunga mawar satu tangkai Bunga buat mawar satu kado tangkai. suaminya ulang tahun ya. Oh Iya, jadi cewek nih yang Iya, yang cewek. minta, oke, yang order. buatin dong buat kejutan suamiku ulang tahun katanya. Ya berarti bisa juga ya buat ulang tahun ya, baik itu buket bunga tadi, terus juga kado-kado juga. Nanti saya cantumkan juga gambar-gambarnya ya, kerajinan dari Teh Yusri ini. Terus responnya baik nih. Ketika itu apakah udah jadi kerjaan utama, dalam artian langsung keluar pabrik nih, fokus di sana, atau masih jadi sampingan saat itu? Masih sampingan sih, karena ya sedikit-sedikit juga nggak terlalu fokus ya, Iya. seadanya, sedapatnya gitu. Bahkan promosi juga masih melalui Facebook sama WA aja udah. Iya, Facebook, WA. Belum Instagram, belum apa, Ah. belum jauh. Iya, iya. Masih kecil-kecilan ya dibilang. Masih kecil-kecilan. Oke. Ada satu titik ketika usaha kita atau apa yang kita lakukan itu mencapai titik balik ya. Titik balik artinya, oh ya udahlah, saya fokus di sini misalkan. Oh ya udahlah, saya mendingan ninggalin yang itu, pilih yang ini gitu, misalkan seperti itu. Nah, Teh Yusri juga sempat nggak mengalami masa itu? Akhirnya memutuskan ya udah saya fokus untuk Yusri Krep ini. Ada nggak momen-momen seperti itu? Mungkin waktu itu sih pas keluar dari pabrik tuh resign, Nah, nunggu hari H pernikahannya. oh, hari H pernikahan, oke. Nah, sambil fokus Mm-mm. ngerjain orderan, pesanan-pesanan gitu. Oke, jadi akhirnya dari sana memutuskan untuk Iya, resign kerjaan. terus ngerjain ini, Iya, lebih fokus. Iya. Oke, kalau yang terjauh nih, orderan itu sampai mana? Tapi sebelum dijawab, kita ngobrolin waktunya dulu nih. Awal mulai kerajinan ini atau usaha ini tahun berapa? Tahun kapan? Tahun 2019 Oh, bulan masih November masih baru ya. Berarti November nih, mau 2 tahun ya. Tadi yang terjauh mungkin apa ya, waktu itu Banten kali, Tangerang, Banten, Tangerang, wow. Bekasi, Karawang. Iya. Udah, belum ke luar kota. Luar negeri. Ya itu luar kota. Luar biasa sekali ya, kerajinan Teh Yusri ini udah nyampe Banten, udah nyampe Bekasi, udah nyampe luar kota Majalengka, Iya. seperti itu. Makanya untuk di dalam kota Majalengkanya sendiri, yuk yang butuh kerajinan tangan tadi seperti buket bunga, terus juga kado-kado ulang tahun, boneka-boneka, terus juga saya juga pernah minta dibikinkan ya buat Neng Ara buat di pintu ya, Iya, yang itu namanya apa? Hanging door. Oh, hanging door. Saya nggak tahu namanya. Ya itu teteh itu waktu aku masih baru-baru ya. Ya, Karyanya masih amatiran itu. masih amatiran, sekarang udah lebih profesional, jadi lebih bagus lagi. Jadi buat hiasan-hiasan dinding di ulang tahun juga saya lihat di postingan-postingan Teh Yusri juga banyak ya. Terus juga untuk yang wisuda ada juga yang kemarin saya lihat itu yang bunga edelweiss itu. Iya, Ah. edelweiss asli yang dikeringkan. Edelweiss asli yang dikeringkan itu bentuknya apa? Gift box namanya. Gift box. Kado, iya. Hmm. Kado buat ulang tahun, buat anniversary, buat wisuda. Iya. Kalau teman-teman juga yang mau nembak ceweknya barangkali juga silakan. Tadi alamatnya di Blok Mekarsari, Desa Heuleut, Kecamatan Leuwi Munding. RT-nya lupa tadi, tinggal putar ulang video ini ya. Solusi banget ya. Benar. Terus juga
eh, emang suka atau gimana ya? Karena kalaupun saya tertarik sesuatu di Facebook, kalau saya yang nggak suka mah ya mau bikin apapun ya susah. Misalkan saya suka nih lihat orang ngegambar, pas saya coba ngegambar, mau gambar gunung malah jadi gambar yang lain gitu misalkan. Itu ketika nggak ada bakat ya sama sekali nggak bisa. Kalau Teh Yusti sendiri emang tadinya suka ngoprek atau apa gitu? Mungkin sekolah sih suka gambar. Suka Jadi, gambar. sekarang juga kan sebelum bikin hanging door atau pesanan-pesanan orang tuh kadang digambar dulu polanya. Oh, digambar. Terus dipotong, terus digunting, dijahit gitu kan. Iya. Dihias. Butuh Itu ketelatenan banget ya. bertelatenan ya, benar. Jadi satu karya itu biasanya membutuhkan berapa lama Teh? Paling kalau yang mudah 1 hari 1 malam pun selesai. Apalagi sekarang kan sambil ngomong ya. Sambil ada anak kecil. Ya. Kalau yang lamanya sih nyampe 2-3 hari. Kalau yang paling lama itu apa biasanya? Itu yang dijahit. Oh, yang dijahit. Jahit tangan kan pakai tangan. Oh, Hanging door, terus kayak boneka-boneka. Yang rumit itu kan boneka pengantin, bikin aksesorisnya tuh. Pengalaman paling berkesan ketika melayani konsumen-konsumen yang minta seperti ini apa tuh? Misalkan udah minta dibuatkan, setelah jadi nggak mau dibeli gitu. Ada nggak pengalaman paling? Ada, tapi alhamdulillah sih cuma 1-2 ya. 1-2, Selama ya. ini ya. Alhamdulillah. Tapi ya alhamdulillah juga sih pas nggak jadi beli tuh ada orang lain juga yang yang minat. Iya. Masih mending ya ketika misalkan nggak jadi beli tapi itunya nggak ada namanya kan. Kalau misalkan yang ada namanya kan repot ya. Repot nggak bisa ganti nama tiba-tiba. Iya bener. Jadi itu dia teman-teman ya, untuk acara-acara yang monumental seperti itu yang buat kita berkesan, seperti ulang tahun saya kemarin disponsori sama Yusricraft juga. Terus juga tadi juga saya sempat bilang hanging door-nya Neng Ara anak saya juga dari Yusricraft. Jadi teman-teman silakan untuk teman-teman juga yang mau gitu ya karya-karya dari Yusricraft tadi hubungi aja di sana, dan nanti juga saya cantumkan di deskripsi Facebooknya. Ada Instagram juga? Nggak ada. Belum ya? Ya nanti saya cantumkan Facebooknya, bisa pesan langsung, silahkan bisa tanya-tanya langsung. Nah, proses kreatifnya sendiri biasanya yang paling rumit itu bikin apa Teh? Selain tadi yang dijahit-jahit itu, apakah memang dari gambarnya dulu yang paling rumit itu ketika permintaan apa? Sebenarnya sih karena kita suka gitu loh sama kerjaan ini, jadi segimana rumitnya, segimana sulitnya permintaan customer, kita menikmati gitu. Jadi menikmati ya nggak ada beban mungkin Nggak ada beban. kita jalani. Oh iya nggak apa-apa, kayak gini, oh insya Allah bisa gitu, gimana gitu. Ya jalani aja. Kalau bentuk, Sebisa kita. ya kalau bentuknya atau ya bentuknya itu permintaan pelanggan atau kita yang nawarin, ini ada bentuk ini. Ya, kita tawarin dulu pertama, terus misalkan si pelanggan mau request nih, misalkan ukurannya lebih gede, bonekanya pengen kayak gini gitu. Oh, gitu. Ya kita bisa Ya, menyesuaikan. ya. Berarti secara nggak langsung Teh Yusri juga harus update ini ya, anime, kartun kayak gitu ya. Yang lagi hits tuh. Ya, misalkan Biar menarik. iya, biar menarik, dan jangan sampai ketika yang minta Hello Kitty jadinya Dora kan. Enggak sampai seperti itu, makanya harus update terus juga yang mana yang lagi in. Kalau kita sedikit ke proses kreatifnya ya. Kalau Teh Yusri ini tipe yang mengerjakan pesanan itu lebih lebih suka di siang hari atau di malam hari? Malam sih. Lebih malam. Lebih fokus. Malam. Ya. Pakai jarum tangan Iya, malam-malam. Sambil ngantuk ya. Kopi 2 gelas habis. Iya benar. Jadi itu dia. Kalau misalkan tadi terjauh di
di Banten itu biasanya kita kirim paket atau apa? Iya, paket. Aku sih masih apa ya? Masih ya maksudnya belum apa ya? masih melalui pos gitu. Kan kadang pernah dengar tuh kadang ada yang kurir nyamperin kita ya. Nah, kalau aku sih masih kita jadul banget. Ya nggak apa-apa. Kita yang nyamperin. Kita yang nyamperin. Oke, gitu ya. Jadi tapi intinya dari luar kota pun bisa ya. Iya. Iya. Nanti yang jelas tadi seperti saya bilang di awal tadi, nanti saya cantumkan juga karya-karya Teh Yusri ini. Seingat Teh Yusri yang paling apa ya? Yang paling rumit kan tadi biasanya yang dijahit-jahit itu. Ada pengalaman buruk nggak, misalkan ketika bikinnya ya maaf ketusuk jarum jadi nggak bisa dilanjutin atau seperti itu enggak? Pernah ketusuk jarum, terus kena lem lilin tuh yang paling Kena lem lilin. Oh, jadi ada bagian kreatifnya yang menggunakan lem lilin iya, juga. pakai lem lilin. Tapi rata-rata untuk semua pesanan yang masuk ke Teh Yusri berarti bisa terselesaikan ya, bisa. Alhamdulillah. Ada nggak yang ketika pesan ternyata aduh susah sekali jadi sampai akhirnya ditolak gitu? Alhamdulillah sih sejauh ini enggak ada ya. Nggak ada, masih Iya. bisa. Masih. Luar biasa. Oke, ini ke urusan agak pribadi juga ya. Kalau nggak salah juga Teh Yusri ini kita pernah di waktu kecil dulu ya. Kayaknya awal kenal saya kapan? Waktu madrasah. Madrasah ya? Saya juga ingat. Iya. Pas main piano tuh, pas mau Ya. panggung apa ya? Iya. Kita seni. Itu pas apa ya? Berarti kenaikan kelas atau apa sih? Iya, kenaikan kelas. Kenaikan, Masih kelas berapa ya, Mas? Iya, kenaikan kelas. Masih kecil banget ya. Iya, saya ingat Teh Yusri masih kecil dan ya saya udah agak besar ya, agak besar. Saya udah agak gede gitu ya. Saya main piano, main keyboard, ngiringin Teh Yusri dan kawan-kawan nyanyi atau nadom atau apa itu ya saat itu. Jadi bukan orang lain juga, kita Iya, udah kenal sebelumnya karena apalagi sedesa dan salah satu fokus ruang pribadi dan juga channel saya juga ingin sedikit mengangkat entah itu UMKM desa saya atau orang-orang kreatif yang memang ada di desa saya, salah satunya ya Mbak Yusri ini, Teh Yusri ini. Jadi senang sekali hari ini bisa ngobrol, bisa ketemu, dan rencana dalam waktu dekat nih, apakah melebarkan usahanya seperti apa atau masih dengan orderan yang belum selesai? Orderannya masih numpuk ya. Orderan masih numpuk. Iya. Ya, kedepannya sih pengen memajukan ya, Iya. mengembangkan. Alhamdulillah banget ada dukungan dari suami, dari orang tua, benar-benar ngedukung banget, nge-support banget. Emang semuanya ini tuh dari nol banget ya. Dari nol, ya. Pertama tuh modal cuma 200.000. Udah gede 200.000 ya. Iya. Beli lem, beli gunting semua kan ya. Ya. Ya bertahap sedikit. Ya alhamdulillah sampai sekarang udah ada barang-barang gimana gitu kan buat tempat ya. Ya. Berarti awalnya hanya 200.000 rupiah ya, dan sekarang udah, kalau kata bahasa Sundanya ngereuyeuh. Ngereuyeuh itu ya berarti apa ya, kalau di apa ya, di peribahasa ya sedikit demi sedikit lama-lama jadi banyak. Nggak jadi bukit. Bisa dari kerajinan jadi bukit enggak? Ya itu teman-teman ya, jadi kita bisa belajar juga apa nih yang bisa dibagi ke teman-teman kita nih, poinnya. Apakah dari segala sesuatu itu memang harus dimulai dengan tekun dan lain-lain, apa pesan yang bisa disampaikan nih? Ya kita nikmati aja sih ya. Jadi dimana kita ada kemauan, insya Allah ada jalan, insya Allah dimudahkan semuanya. Yang penting kita ada tekad, ada usaha, jangan menyerah.
Ya, itu dia. Ada tekad, ada usaha, dan jangan menyerah. Oh ya, disclaimer dulu ya. Ini ngobrolin sebelum kemana-mana. Ini barangkali ada bocor suara-suara. Ya memang saya juga masih membangun ini channel ini. Jadi belum ada peredam suara nih di tempat saya. Belum ada. Ya pokoknya masih seadanya. Kita sama-sama berjuang gitu ya, sama-sama membangun. Dan saling membantu. Saya membantu promosi dan Teh Hussein juga membantu jadi tamu saya hari ini. Dan tadi mohon maaf ada suara. Kalau di kita itu ini namanya jamiahan ya. Iya. Nggak tahu di tempat lain seperti apa. Mungkin lagi bulan mulut juga ya. Bulan mulut ya. Karena kalau biasanya itu lebih banyak dari bulan-bulan biasanya. Jamiahan itu ya isinya sholawatan, terus juga ya banyak ya, ada ceramahnya, ada pengajiannya dan lain-lain. Kalau di Mekarsari juga sama ya? Sama. Sekarang lagi bulan mulut tiap rumah tuh. Tiap rumah namanya mudling. Mudling. Ya, mungkin hal-hal seperti ini juga ada di tempat-tempat lain. Jadi silahkan kalau ada yang sama ya boleh ditulis di komentar. Di tempat saya muludan kelilingnya disebutnya apa gitu ya. Di tempat saya mah nggak ada muludan ya, terserah, itu mah balik lagi ke keyakinan masing-masing gitu kan. Balik lagi ke Yusri Crab. Kalau ngobrol saya jadi kemana-mana ini. Yusri Crab dari November sampai sekarang mau November lagi, udah 2 tahun. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik. Harapan, kalau tadi kan rencana dekat nih. Kalau harapannya apa nih ke depan? Apakah Yusri Crab akan terus dikembangkan jadi sesuatu yang lebih besar lagi, atau seperti apa harapannya? Harapannya sih ya pengen terus berkembang, pengen kalau Allah ridho ya, kalau ada rezeki pengen buka toko tuh, toko kerajinan tangan biar yang ngambil pesanan tuh nyaman gitu. Sekarang kan masih di rumah, jadi mungkin kurang nyaman sama lingkungan. Iya, mungkin saya pengen ngasih apa ya, input juga nih. Mungkin kedepannya bisa bikin kerajinan yang tematik deh. Jadi tematik itu dalam artian kita di Majalengka nih, apa sih yang ingin di Majalengka bisa diubah ke bentuk kerajinan, atau jangan jauh-jauh Majalengka dulu, Heuleut dulu nih. Heuleut misalkan Heuleut terkenal dengan kolor misalkan, atau dengan boboko atau apa, nah itu bisa nggak di ya mungkin kedepannya ya bisa dipikirkan untuk jadi satu kreasi, yaitu khas kita, khas Heuleut gitu kan. Nah jadi ya mungkin bisa dipikirkan seperti itu, atau udah kepikiran? Sekarang benar-benar masih repot banget ya. Iya, saya kan selain kerja juga, terus juga bikin channel juga, saya lagi senang-senangnya di pariwisata. Kebetulan di pariwisata kan biasanya kerjasama juga tuh sama cenderamata gitu. Jadi ya kedepannya bisa diangkat juga, selain pariwisata kotaknya ya UMKM yang bergerak di bidang kerajinan juga bisa diangkat dari itu. Tapi ya ini gara-gara COVID juga, pandemi juga, jadi pariwisata nggak bisa kemana-mana. Ini saya juga di rumah terus. Iya, ngomong-ngomong, ngaruh nggak ketika pandemi terjadi dengan orderan? Kalau orderan sih alhamdulillah enggak, cuman ngaruh sama belanjaan. Oh, belanjaan. Iya, lama banget nih datangnya. Oh gitu, jadi paketan kan belanjanya online semua ya. Nah, kemarin juga ke Cirebon, jalan ditutup pas PPKM. Oh iya, jadi terkendala di bahan bakunya. Iya. Pembuatan jadi agak lama. Kalau untuk yang order sih masih wilayah kita semua sih, kebanyakan ya masih Majalengka atau Ibu. Oke. Kalau yang ada nggak yang bisa ya, selain saya udah beberapa kali ya, ada nggak yang udah memang jadi langganan gitu beberapa kali? Ada. Aku sih pakai apa ya, sebagai ucapan terima kasih gitu ya, tiap 1 tahun sekali diakumulasiin tuh yang langganan. Nanti aku kasih hadiah. Oh gitu. Kasih bonus. Kasih bonus. Ya. Buat 3
Boleh sebut salah satu langganannya siapa? Biar komen atau misalkan profesinya aja lah. Saya pernah baca apa ibu guru Kujang atau apa gitu. Tetangga sih ya, tetangga Ada. di Mekarsari juga. Jadi ibu rumah tangga aja itu. Iya. Cuman dia seneng ngedekor rumahnya. Oh, gitu. Pengen ada bonekanya, pengen ada bunga, pengen ada apa gitu. Jadi setiap sudut rumahnya tuh hampir karya Yusri Krep semua. Iya. Nah, mungkin bisa difotoin tuh yang buat rekomendasi ya. Kalau misalkan ini boleh sambil diminum ya, tapi ini bukan sponsor. Belum ada sponsor di tayangan saya, masih bebas apapun masuk. Itu dia teman-teman ya, kalau kita mau mencoba tadi kata Teh Yusri juga usaha, terus juga niat, tekad, sama kalau misalkan diridhoi sama Allah, berarti kan apapun yang kita lakukan bisa berjalan dengan lancar. Yang terpenting juga suami mengizinkan. Berarti udah beberapa tahun nih udah nikah gitu, udah nikah beberapa tahun. Nikah berarti udah 1 tahun lebih. Udah 1 tahun lebih. Waktu itu buka Yusri kan November 2019 19 ya. nikah. Terus tunangan dulu. Oh iya. Desembernya. Oh jadi dekat-dekat tuh bisa. Jadi emang dukungan banget gitu. Beri dukungan. Oke. Kalau nikahnya sih Agustus 2020. Udah COVID dong. belum. Agustus 2020 ya 2010. Wah, lupa nih nanti Mulainya. dilihat lagi. Malum ibu rumah tangga sibuk ya, mikirin dedeknya, mikirin juga keluarganya, sambil juga berkreasi juga. Paling suka bikin apa? Buket bunga. Buket Itu bunga. paling cepet tuh. Paling cepet. Kadang paling cepet pernah 2 jam. 2 jam. Itu tuh pas dede bobo. Hmm. Jadi fokus. Ya, kalau buket yang saya lihat juga ada buket yang dari snack ya, snack bukan Dari ular. makanan. Snack itu berarti ya makanan ringan. Pelafalan bahasa Inggris saya kurang bagus, jadi barangkali snacknya disangka snack ular gitu ya. Bukan snack makanan ringan. Terus juga bisa buket bunga ya. Iya. Buket Selesai. kopi, buket rokok gitu. Iya. Kado-kado tuh ya. Kado-kado. Jadi bisa request juga itu isinya. Iya, bisa. Sekarang tuh yang lagi banyak jadi incaran ibu-ibu tuh pengen cake uang tarik tuh. Oh ya. Ya, Jadi kayak nanti uangnya ditarik tuh. Jadi ya, itu bentuknya anak-anak senang cake. banget tuh. Iya, bentuknya cake dari cemilan juga sih, dibentuk kayak kue ulang tahun tuh yang tinggi ya. Oh ya. Terus nanti uangnya bisa ditarik dari dalam. Gitu. Itu anak-anak pada senang banget. Oh, yang kayak gitu ya. Incaran. Kalau kue ulang tahun kayak gitu Kue asli? enggak. Enggak. Jadi emang Bukan di dapur ya. belum ya. Ya mudah-mudahan kedepannya bisa kerjasama gitu sama orang, jadi tapi Iya, sekalian. brandnya Yusri Krep gitu kan, biar sekalian. Tapi yang tadi dimaksud cake tarik itu jadi dari makanan ringan juga ya. Makanan ringan, dibentuk kayak kue Dibentuk. ulang tahun yang tinggi di tingkat-tingkat. Nanti di dalamnya ada uang tarik, bisa ditarik tuh. Ya biasanya kalau acara-acara ulang tahun, pesta-pesta ulang tahun anak ya itu cukup menarik juga ya, ketika setelah tiup lilin terus potong kue yang benerannya bisa Iya, si langsung. anaknya tuh doyan banget tuh. Tarik Benar. uang. Itu bebas uangnya juga beberapa pun. Bebas gimana request. Gimana request. Kalau ada yang teman-teman yang nanyain masalah harga, saya nggak akan bahas di sini, jadi nanti langsung aja itu ke Yusri Krep-nya ya, nanti saya cantumkan Facebooknya dan kontak yang bisa dihubungi, itu langsung sama Mbak Yusrinya aja. Saya di sini hanya bantu promonya. Yang jelas di Desa Heuleut ini banyak sekali ternyata teman-teman kita yang kreatif yang bisa menghasilkan hanya dari rumah gitu. Sesuai dengan protokol kesehatan di rumah aja tapi bisa menghasilkan. Kalau ide-idenya ketika saya yakin setiap orang yang kreatif, setiap orang yang menghasilkan karya
akan ada satu masa ketika benar-benar jenuh, benar-benar bad moodnya nggak bisa dikendalikan. Gimana caranya biasanya Teh Yusri untuk apakah istirahat dulu atau Iya, paling istirahat dulu sih. beberapa lama gitu? Enggak. Paling enggak sih, cuman istirahat, tidurin dulu, dilupain dulu tuh ya. Ya. Terus nanti baru bisa semangat lagi. Oke. Tidurkan dulu terus ya, baru bisa semangat lagi. Kalau saya kan selain ini juga senang nulis cerpen, novel kayak itu. Kalau udah bad mood ya saya benar-benar berhenti. Ya kadang berminggu-minggu kalau saya tidak boleh ditiru ini. Proses kreatif saya benar-benar kacau. Ini aja channel ini aja sebenarnya udah ada sejak 2015. Wow. Tapi 2020 baru dimasukin video. 2020 awal. Dan vakum lagi lama karena memang ya karena bukan pekerjaan utama juga sih. Tadinya hobi sama Teh Yusri, hobi yang maunya sih jadi menghasilkan gitu, tapi ya hasil bukan tujuan karena mungkin sama ya awalnya juga Yusri Craft juga nggak mikirin hasilnya berapa. Kan dari sampingan juga. Daripada libur kan Sabtu Minggu di rumah aja, diem aja, nggak ada kegiatan, ya udah cari kesibukan gitu, bikin kerajinan, nggak mikirin pengen untung pengen apa gitu ya. Yang itu mah ngikutin aja. Iya benar, jadi kita berjalan ada aja aktivitas dulu ya. gitu kan, kitanya senang seperti tadi Teh Sri bilang, kalau kita udah senang menggeluti sesuatu ya senang aja, ngalir aja, nggak akan ada beban, nggak akan ada kesulitan gitu. Duit nomor sekian gitunya, tapi ya memang kalau nggak ada duitnya juga puyeng, gitu kan. Tapi beneran kalau misalkan orang-orang kreatif itu ya karya mereka yang nomor satu gitu kan, pasti juga Teh Yusri juga mengutamakan kepuasan pelanggan dulu kan. Ada yang pernah komplain gimana? Komplain kok ini tidak sesuai permintaan gitu? Enggak sih, soalnya sebelum fix itu udah benar-benar kesepakatan gitu. Pengen warna ini, pengen ukuran segini gitu. Ya. Jadi udah detail gitu. Oke, udah detail. Jadi teman-teman juga yang pesan nanti ya, yang mau pesan apapun ya kesepakatannya harus jelas dulu. Barangkali yang agak buta warna seperti saya nggak bisa ngebedain warna orange dan kuning gitu, harus benar-benar jelas nih yang warna ini orange gitu, warnanya kuning. Saya juga bingung antara biru, toska sama telur asin. Kok telur asin jadi warna? Itu kan makanan gitu kan. Jadi gitu, yang gitu-gitu harus didetailkan dulu ya saya, biar nggak ada salah paham, nggak ada kesalahan juga. Tapi suami tadi dukung, keluarga dukung, itu modal utama. Tanpa ada dukungan juga nggak mungkin bisa sampai di sini. Iya, dan tanpa diizinin suaminya saya juga nggak mungkin ngobrol-ngobrol di sini, karena tiap tamu saya kalaupun cewek pasti saya minta izin suaminya ketika sudah bersuami gitu kan. Ketika misalkan punya pacar ya sebenarnya nggak perlu izin pacarnya sih, tapi ya demi kebaikan ya izin dulu, jadi biar nggak ada gitu. Tadi sempat menyinggung tunangan terus nikah. Kenal lama sebelum nikah sama suamiku? Enggak. Kenal baru. Ya. Tapi langsung percaya. Jodoh. Tapi suami juga sebenarnya masih satu sekolahan. Masih satu sekolah? Iya, pas di MTS negeri tuh ya. Ya. Aku kelas 1, suami kelas 3. Oh. Jadi nggak disangkanya juga tuh. Berarti kelas 3 seumuran saya nggak? Oh enggak ya, masih di bawah ya? Jauh ya? Iya. Saya merasa muda, padahal saya udah kepala 31 sekarang. Berarti kalau Teh Yusri masih 20-an ya? Iya. Iya, berarti sebenarnya kenal taunya satu sekolah ya, tapi kalau zaman dulu belum nggak kenal, nggak ngeh gitu ya. Nggak ngeh ya. Gitu. Pas tahu-tahu kenal
kenal di Facebook juga. Kenal di Facebook juga. Wah. Berarti rajin main Facebook ini. Iya, rajin. Lesri ini. Ya, tadi menemukan ide pertama Yusri juga dari Facebook, Ketemu suami jodoh juga dari Facebook. Ya, dan saya juga sering mantau Teh Yusri, ya bukan mantau sih, sering lewat di Facebook juga gitu. Jadi kita satu desa tapi ya memang beda blok. Jadi saya di Karangtengah ya ini, dan Teh Yusri tadi di Mekarsari. Jadi gampang dicari lah untuk pesanan dan lain sebagainya. Nanti langsung bisa ke rumah. bisa. Terus juga bisa juga lewat Facebooknya. Ya. Apalagi ya yang bakal kita bahas? Ada proyek apa yang jadi target nih, misalkan sekarang udah buket bunga, udah apa hiasan dinding, dekorasi dan sebagainya. Berikutnya apa? Udah ada rencana? Ini sih kalau rencana ngikutin gimana permintaan aja. Oh, masih ngikutin Ya, gimana misalkan permintaan. kalau pengen ada yang baru gitu, ya baru diadain gitu, proyek baru misalkan. Ya, mungkin nanti bisa kerjasama juga nih kalau channel ini berkembang, bisa buat ya apa ya, buat cenderamata khas channel ini nih, kita bisa kerjasama nih. Jadi saya belum punya ini masih kosong nih, belum punya pasti labelnya apa, terus logonya apa, nanti mungkin bisa kerjasama sama Yusri Crab. Itu aja teman-teman ya untuk obrolan di episode kali ini bersama Yusri Crab. Silahkan untuk teman-teman yang perlu atau yang menyukai karya-karya Yusri Crab, silahkan langsung hubungi, nanti saya cantumkan, lagi-lagi saya bilang nanti saya cantumkan di deskripsi. Ada buket bunga, terus juga hal-hal yang berkaitan dengan ulang tahun ya, terus juga bisa untuk hadiah-hadiah wisuda, bisa untuk nembak, terus ulang tahun pernikahan dan lain-lain. Pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan hasta karya silahkan hubungi Yusri Crab. Itu aja teman-teman, saya Jai Jaini dan Yusri Crab. Yusri Crab. Panggil aja Yusri. Panggil aja Yusri atau Teh Sri. Sampai jumpa lagi di edisi-edisi berikutnya. Saya Jai Jaini, sampai jumpa.